Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulim wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال إنك من المنذرين. Iblis ketika dilaknat oleh Allah, beliau menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, melaknat aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka. Maka Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang saya hormati segenap pengurus Majelis Taklim Al-Hidayah, para sepuh, semua ibu-ibu yang hadir di rumah Allah, tempat yang paling mulia di atas bumi Allah ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, ridho dari Allah, sehingga Allah berikan kita umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua oleh Allah diberi limpahan rizki. Semoga dengan rahmat Allah kita selalu membasahi lisan kita ini dengan sholawat dan salam kepada baginda Rasul. Semoga kita semua dengan rahmat Allah bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang telah diwariskan dan diajarkan kepada kita, sehingga dengan rahmat Allah, dengan syafaat Rasulullah,
semoga kita termasuk dari golongan umat Muhammad yang telah berkumpul dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan semoga permulaan pengajian pada kesempatan ini menjadi awal pertemuan yang dirahmati Allah, yang diberkahi Allah dan diridhai oleh Allah, dan tentunya menambah ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang lebih bertakwa, khususnya dalam keluarga kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ini saya pada kesempatan ini diminta untuk menyampaikan satu tema yang luar biasa menurut saya. Temanya jerat-jerat iblis. Ya, gimana Bu? Jerat? Gimana Bu? Wah, itu gak main-main. Sudah jerat-jerat, ada iblis, pakaiannya pakaian syariah. Katanya tuh pularwan ngomong-ngomong. Tapi pembahasannya sebenarnya ini bukan hanya ansih kepada auratnya. Mari kita pahami, jerat-jerat iblis berarti ini tipu daya iblis. Makanya nanti kita kaji ini. Seperti ayat tadi, bagaimana ternyata ketika kita beribadah melaksanakan perintah Allah, kalau niatnya itu enggak karena Allah, bisa-bisa terpeleset. Orang pakai pakaian syariah itu bagus kan Bu? Bagus. Tapi kalau kemudian gara-gara mikirkan penampilan terus, nah ini yang jadi masalah. Itu kurang lebih pembahasan kita pada kesempatan ini. Makanya memang salafus soleh orang dulu itu Bu, pernah ditanya, kira-kira iblis itu istirahat apa enggak? Tidur apa enggak iblis itu? Nah, kalau bilang, kalau tidur lah kita juga bisa tenang nih katanya. Masalahnya iblis itu mulai dari ayat tadi surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf tadi sudah dilaknat oleh Allah, dia minta kepada Allah, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Mereka ini maksudnya kita. Untuk apa? Cari teman. Untuk apa? Supaya enggak sendirian. Supaya enggak sendirian. Makanya mereka kemudian di sini adalah kita yang selalu menjadi sasaran dari iblis untuk supaya terpeleset, supaya tergelincir. Yang datanya kita ini dalam tanda kutip khusyuk ibadah, ternyata kita terpengaruh dengan jerat-jerat iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi memang mereka iblis ini sudah minta ke Allah. Makanya nggak ada ceritanya telah meninggal dunia iblis, nggak ada. Nggak ada. Iblis itu meninggal enggak, beranak terus, iya Bu. Dan usianya enggak sama dengan kita. Itu ribuan dan enggak pakai acara ulang tahun. Iblis ulang tahun 1000. Oh, ini kan tekor katanya 1000 tahun. Kalau manusia paling 60 ya 60 kali paling. Nah ini kalau iblis 1000, Masya Allah. Makanya mereka ini iblis ini minta ini. Apa? Minta agar supaya
dia diberi izin mempengaruhi kita dan diizinkan oleh Allah, dibolehkan oleh Allah. Tapi Allah bilang, silakan kamu mempengaruhi mereka, kecuali hamba-hambaku yang taat, yang ikhlas, yang niatnya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, makanya Masya Allah, ini kalau dikaji sebenarnya kita ini terlalu volumenya terlalu tinggi banget. Jadi berpengaruh sekali. Makanya disampaikan kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran bagaimana tipu daya mereka. Dalam surat Al-A'raf ayat 17 mengingatkan kita kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan. Ini Bu, kata iblis, mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Nah terus ibu mau kemana ya? Oh, dari semua arah kita sudah akan diganggu oleh iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 17. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Masya Allah, ini sekarang jarang orang bersyukur. Masya Allah, kecuali yang ada di depan saya. Alhamdulillah. Nah, ini kan bersyukur sudah. Ya. Makanya kalau datang pengajian insya Allah bersyukur. Loh makanya itu, kenapa kalau takbiran tanggal 1 Syawal itu disuruh takbir? Kenapa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukabbirullaha, agar supaya orang-orang hamba-hamba Allah yang berpuasa, yang sholat tarawih dan sebagainya itu membesarkan Allah, enggak membanggakan dirinya. Maksudnya wakulu saulam pol posoku. Enggak ada yang kayak gitu. Aku loh hatam ping piro 5. Sampean telu. Sampean siji. Sampean tahun ngarep aku. Ya Allah, enggak ada yang begitu. Jadi takbir itu membesarkan Allah ala ma hadakum, atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya kalau kita ini sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, harusnya kita semua la'allakum tashkurun, bersyukur. Jadi sebenarnya kita ini ibadah, kita ini sedekah, kita ini salat, semuanya bukti taat kita itu rasa syukur kita kepada Allah. Nah, yang tidak bersyukur ini rentan untuk kena pengaruh gangguan dari iblis. Ini mulai tadi iblis dirasani, mesti gak terima semua yang di luar iblis. Hati-hati kalau pulang. Untuk ibu dekat ya. Nah, iya. Kalau saya yang jauh ini apa? Dicegat di sana nanti saya di SD Suko. Makanya mereka tipu dayanya luar biasa. Di ayat berikutnya, ketika sudah seperti itu, Allah usir. Apa kata Allah? Keluarlah kamu dari sana, dari surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Na'udzubillahi min. Sudah, jangan sampai minta alamat, apalagi minta nomor handphone iblis. Jangan. Kalau malaikat Mikail kalau bisa, malaikat Mikail bagian apa itu? Mikail, loh, nggak tahu. Apa Bu? Rizki.
Kalau urusan rezeki hafal dulu. Ya. Mikael nggak apa-apa nomor HP. Kalau sudah dapat saya dibagi mau saya. Iya. Kalau Israel, nah saya terakhir aja. Iya, masya Allah. Makanya Allah bilang bahaya ini yang mengikuti mereka ini. Dalam kaitan ini ada beberapa ulama yang kemudian mengarang kitab, saking dahsyatnya ini. Mengarang kitab yang disebut dengan Talbis Iblis. Talbis Iblis. Ada tulisan beliau Imam Ghazali, ya, tentang Talbis Iblis, tipu daya iblis. Bagaimana kemudian iblis ini melakukan tipu daya? Tipu daya dengan apa? Nah ini. Jadi seorang hamba seakan-akan dia itu melaksanakan hal yang diperintahkan oleh Allah, tetapi ternyata pada kenyataannya itu bukanlah bagian dari yang sebenarnya. Jadi ada beberapa amalan-amalan yang perlu diperhatikan. Ya. Saya ambil beberapa intisari. Misalnya bagaimana kemudian talbis itu adalah bentuk-bentuk pengaruh. Ya. Bentuk-bentuk pengaruh yang kemudian memberikan dampak pada sikap. Jadi misal contoh tema kita menggunakan pakaian syar'i. Pakaian syar'i itu yang bagaimana? Mohon maaf, yang menutupi aurat kecuali wajah dan tangan, dan termasuk menutupi dada. Nah ini, jadi jilbab pernah saya sampaikan dulu, kalau panjenengan hadir, bahwa yang menutupi dada. Nah, tambah imannya, tambah takwanya, bajunya tambah besar. Nah, tapi kalau besar-besar juga risiko, ya, bawanya susah. Jadi bagaimana kemudian ternyata orang yang beribadah, yang berusaha semakin takwa itu, seorang muslimah, pakaiannya syar'i, semuanya syar'i, tapi karena orientasinya itu ke bajunya, nah, jilbabnya harus yang ini, gamisnya harus yang ini. Masya Allah. Akhirnya yang awalnya tujuannya itu menutupi aurat berubah menjadi apa? Pamer. Nah, ini yang bahaya. Di sini masuk kemudian apa yang disebutkan tadi sebagai tipu daya dari iblis. Tipu daya dari iblis. Bagaimana kita semua diingatkan oleh Allah, kalau zaman jahiliyah dulu itu ada istilah yang disebut dengan tabarruj. Tabarruj itu apa? Allah ingatkan dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Allah ingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Surat Al-Ahzab ayat 33. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Jadi kalau sudah mau keluar, yang saya baca tafsirnya ini, dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan dulu, mohon maaf,
Dulu itu kalau keluar ada laki-laki, Masya Allah, dibikin-bikin, jalannya dibikin-bikin, bajunya juga seperti itu, gerakannya dibikin-bikin. Masya Allah. Ini yang disebut dengan tabarrujal jahiliyah dulu. Jadi penampilan. Padahal hati-hati, yang dituju dari pakaian itu tujuannya menutup aurat. Itu menutup aurat. Tapi karena, mohon maaf, karena sudah terperdaya oleh jerat-jerat iblis, dia sudah tujuannya tidak hanya memikirkan aurat, tetapi bagaimana, mohon maaf, hati-hati dengan tagline yang mengatakan syar'i tapi modis. Boleh, tapi kalau pikirannya itu kemudian jor-jorannya di situ, sampai nggak pede datang ke pengajian. Iya, ada mandang? Ada. Ustaz kok tahu? Ya saya tahu lah. Iyalah, tahu. Kalau di sini enggak, tertentu saya tahu. Makanya disiasati kan, Bu. Siasatinya gimana? Dibikin seragam. Pokoknya jangan seragam. Pokoknya jangan seragam batik. Masya Allah. Jadi tujuannya itu agar supaya tidak terjadi saling menunjukkan modis, harganya sekian, Masya Allah, pengajian semuanya dipakai, ya Bu, tangannya sampai kaku, selama 30 menit atau 1 jam lah pengajian, tangannya tidak bisa ke bawah. Ya Rasulullah, ya Allah. Jilbabnya, Bu, gak pernah tenang jilbabnya. Kasihan, andai bisa ngomong, kok nampak wae aku. Jilbabnya gini, dibetulkan lagi. Kayak ero, jilbab larang. Masya Allah. Nah ini semuanya anteng semua, gak ada yang bukan jilbabnya. Masya Allah. Tapi ada memang yang seperti itu. Makanya tujuannya itu sebenarnya untuk menutup aurat. Tapi ingat, Allah juga mengingatkan kita, bukan berarti kemudian kita sesembarangan juga, seenaknya juga pakai baju. Makanya disampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 31. Sampai jam berapa ini? Saya dapat arahan 45 menit katanya. Ini sudah berapa menit ini? Sudah iya, sudah jam 8 kurang seperempat ini. Takutnya gerbangnya ditutup saya. Oh ya. Ya, lihat nantilah ya. Kalau baterainya habis berarti suruh berhenti itu ya. Saya lanjutkan, G. Tapi ingat, bukan berarti pakai bajunya juga sembarangan. Gak boleh modis, bukan. Makanya di surat Al-A'raf ayat 31 bagi ibu-ibu terutama, ini Bu, diingatkan. Allah sampaikan kepada seluruh umat manusia, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
Allahnya mana? Itu tadi ada yang nahan tuh. Allah enggak. Tersiksa dia. Iya, Masya Allah. Jadi kalau masuk ke rumah Allah itu yang bagus. Masya Allah. Habis shift siang di rumah, ngepel, nyuci, pora-pora ke masjid. Sebelahnya iki mau sedek rupane iki mau. Ya Allah. Ayat ini saya buka di tafsir. Ada asbabun nuzulnya. Dulu orang yang mau tawaf, ini zaman jahiliyah ya. Dulu orang mau ke Masjidil Haram itu yang laki-laki Bu nggak pakai baju siang hari. Jadi kalau laki-laki itu siang hari mau keliling Ka'bah itu nggak pakai baju. Yang perempuan gimana? Yang perempuan nunggu malam hari. Malam hari Bu. Makanya ditegur sama Allah. Jadi kita ini harus menghormati. Makanya masuk masjid kita menjaga sopan santun di masjid. Masuk masjid kita tahiyatul masjid. Kalau yang pernah saya baca, kalau misalnya tidak sempat atau keburu dan sebagainya, baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi jangan sampai panjenengan ke Masjidil Haram salat tahiyatul enggak ada. Nanti saya yang dibawa. Jadi Ustaz Arif tawaf sebanyak-banyaknya tawaf. Masya Allah. Semoga saudara-saudara, tetangga, teman kita yang saat ini ditunda keberangkatannya diberi ketabahan oleh Allah. Semoga diberi panjang umur, tahun depan bisa ibadah haji. Di sini ada yang mau berangkat? Lah iya ditunda. Semoga diberi kesabaran. Iya, Masya Allah. Ada yang sampai gak bisa tidur Bu. Iya, dibawa ke psikiater. Ada. Iya, Masya Allah. Semoga semua diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kembali lagi ke pembahasan kita. Jadi bukan berarti kemudian kita juga sembarangan bajunya. Ya sepantasnya. Makanya di dalam Al-Quran ada dua istilah. Istilah yang disebut dengan risha. Nah ini risha. Ada yang disebut dengan zina. Jadi maksudnya bagaimana? Disampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 26. Ini jelas. Surat Al-A'raf ayat 26. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Kalau risha itu pakaian, tapi kalau zina itu sebagai kalau risha itu pakaian, libasa itu pakaian, risha ini bermakna tidak hanya pakaian tapi juga sebagai perhiasan. Jadi di sini fungsinya dua, menutupi aurat juga sebagai perhiasan. Nah kalau perhiasan ini yang ditonjolkan, akhirnya bajunya yang dipikirkan, lupa sama ibadah yang lainnya. Mohon maaf, berapa banyak orang yang memikirkan penampilan. Bahasa yang lagi booming pencit. Pencitnya belum buah masih ya. Pencitraan, Masya Allah, kalau suruh pakai pakaian, Masya Allah, 30 menit gak cukup. Dandannya bolak-balik dilihat. Pak, sing endi Pak?
Yang papanya sumpah, aduh mama, sampai ustadz ceramah turun budal sampean. Ditinggal sampean. Masya Allah. Sibuk dengan pakaian, benar pakaiannya syar'i, tapi ingat tujuannya itu bukan itu. Tujuannya adalah menutup aurat, menambah ketakwaan. Makanya di situ disampaikan oleh Allah, walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Jadi maknanya apa? Jangan hanya memikirkan penampilan dohirnya saja. Pikirkan pakaian ketakwaannya. Makanya saya cari pakaian itu, ini libasut taqwa itu maknanya berbagai macam menurut para mufassir. Libasut taqwa itu adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang bertakwa kelak pada hari kiamat. Jangan main-main, Bu. Takwa itu simbol. Takwa itu identitas diri. Panjenengan jilbaban. Oh, berarti ini muslim. Makanya kalau pakai baju takwa, jangan sampai buang sampah sembarangan. Waduh, kadang di tol buka jendela, penasaran disalib, jilbaban dong, buang sampah sembarangan. Waduh, Masya Allah, jangan sampai seperti itu, karena ini sudah identitas kita sebagai orang yang bertakwa. Makanya kalau hanya orang sebatas memikirkan pakaiannya yang syar'i, tapi tingkah lakunya, tingkah lakunya, Masya Allah, kalau ngomong tajam, setajam pancet aja sih. Ya Allah. Jadi kalau bajunya syar'i, harusnya membawa dia kepada ketakwaan. Sikapnya, ucapannya, semua menjadi nilai takwa baginya. Nah, ini akan membuat dia kelak pada hari kiamat menjadi orang-orang yang kelak memakai pakaian ketakwaannya. Yang kedua, libasut taqwa itu maknanya iman. Jadi orang yang sudah pakai baju takwa bukan hanya memikirkan penampilannya, dia sudah meyakini, mengimani apa yang telah ditentukan, diperintahkan oleh Allah kepadanya. Makanya disampaikan juga bahwa libasut taqwa itu tadi menurut mufassir yang lain adalah amal soleh, di mana itu dilakukan sebagai bentuk ketakwaan, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya penampilannya baju syar'i, makanya ditambah juga dengan keimanan, ketakwaannya kepada Allah, yang harusnya dia menjadi hamba-hamba Allah yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai, Bu, na'udzubillah, pengajian di mana-mana datang, hadir, pokoknya lah semuanya kenal. Loh, kenal. Oh, aku member. Oh, member ya. Iya. Pokoknya semuanya dia datang. Iya. Masya Allah. Tapi senengannya itu mak datang. Penampilannya bagus dan sebagainya. Mari, jangan hanya di tatanan untuk mendengarkan, tapi juga mengamalkan. Supaya apa? Tidak termasuk dari orang-orang yang kena tipu daya, jerat-jerat iblis. Jadi pembahasan tadi, apa itu talbis? Disampaikan bahwa talbis itu cara iblis, Bu. Cara iblis dengan berbagai macam cara. Untuk apa? Dia melakukan apa saja, menampakkan kebatilan talbis, menampakkan kebatilan
dalam rupa kebenaran. Paham maksud saya, Bu? Jadi kayak benar, padahal ini menyimpang. Jilbab, baju syar'i bagus menutup aurat, memperindah. Tapi kalau kemudian membuat dosa-dosa yang lain, ini talbis, iblis ini, tipu daya iblis ini. Sama, orang ke masjid bagus, datang ke masjid bagus. Tapi kemudian datang ke masjid, Masya Allah, akhirnya malah bukan ibadah di sini. Yang ngobrol apa? Yang ngobrol, Masya Allah, hati-hati. Ini tipu daya. Jadi memakai pakaian syar'i itu memang diperintahkan. Tapi ingat, jangan ditarik kemana-mana yang akhirnya menjadi tujuan untuk tampil beda. Iya, kalau yang TV situ, beda, ya kan Bu ya. Kalau TV yang itu, lah masa ibu juga hanya mikirkan itu. Aku gak belum dikembari Pak, aku tak tuku nang PGS. PGS itu jual gitu dong. Gak mau dikembari, sibuknya cuma gitu-gitu aja. Jadi dia akhirnya tergelincir, terpeleset itu. Yang kedua, ada yang disebut dengan ghurur. Nah, ini lagi. Ghurur itu bagaimana? Ini semacam kebodohan karena ditimbulkan dari tipu daya tadi, yang membuat seseorang itu memiliki keyakinan bahwa sesuatu yang rusak itu lurus dan yang hina itu bagus. Dibolak-balik, Bu. Karena kena tipu daya. Masya Allah. Misalnya, sing penting kan jilbaban. Loh, betul? Padahal jilbaban itu yang bagaimana? Mohon maaf. Kalau jilbaban cuma ditaruh di sini, tapi nggak ditutup dadanya. Biar apa? Loh, Mak, kok gak ditutup? Loh, intangnya kan gak kelihatan, Pak. Iya. Kalunge, Pak, kalunge. Ono tulisannya, Pak. Wah, Mama. Waduh, ya Allah. Itu jilbaban. Tapi apa benar seperti itu jilbabannya caranya? Itu ghurur. Hati-hati. Masya Allah. Makanya ada istilah yang ramai itu jilbaban tapi bajunya press. Iya, bukan press pellet, press body. Iya, press pellet kan roda itu. Ini press body. Lah sing penting jilbaban. Aku nutup aurat. Nah, ini. Makanya mari kita ingat udkhulu fisilmi kafah. Kalau memang mau jilbaban, mau pakai baju syar'i yang sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi ini tipu daya setan ini. Gak apa-apa, sing penting kan jilbaban. Lah kalau cuma jilbaban, mohon maaf, tingkah lakunya kemudian tidak mencerminkan itu, berarti dia terkena jerat iblis. Loro iblis, Bu, mulai tadi kena terus. Iblis. Nasibmu dulu dan ini. Wah, awas diancam kan Ustaz, apa wis ada ibu-ibu. Makanya Masya Allah, hati-hati. Sama kita ini misalnya mau melakukan sesuatu harus matang, kebaikan. Khawatir fitnah. Oh, ada yang bilang, sing penting kan niate. Loh, benar niate. Tapi ingat, kebaikan itu dari niat, cara sampai tujuannya. Yang dituju adalah kebaikan. Jangan cuma sing penting caranya apik, sing penting pokoknya niate apik. Loh, kalau jadi fitnah, Masya Allah. Makanya kalau bisa kita berupaya, kita tiru ya, yang di sana slogannya saja, menyelesaikan masalah tanpa
salah. Ya, tapi semoga nggak masuk ke sana. Slogannya cuma slogannya. Iya, masya Allah. Jangan sampai. Semoga semuanya dirahmati oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu, ada satu hadis yang diingatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nari lam arahuma qaumun ma'hum siyatu ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usahunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada." Bahwa ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Satu, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Yang kedua, pembahasan kita ya, para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tertiup selama perjalanan sekian dan sekian jaraknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2128. Bahwa makna yang perlu dipahami dalam hadis tersebut adalah menurut Imam Nawawi syarah Muslim, dalam syarah Muslim ketika menjelaskan hadis tersebut, yang dimaksud kasiyatun ariyah, pakai baju tapi dia seperti yang telanjang. Yang pertama adalah wanita yang mendapat nikmat Allah namun dia enggan bersyukur kepadanya. Yang kedua, makna yang kedua, wanita yang mengenakan pakaian namun kosong dari amalan kebaikan dan tidak mau mengutamakan akhiratnya, serta dia enggan melakukan ketaatan kepada Allah. Ini yang masuk. Jadi menurut beliau makna yang dimaksud tadi kasiyatun ariyatun, perempuan yang pakai baju tapi seperti baju yang telanjang, benar bajunya muslimah syariah, tapi tingkahnya, sikapnya naudzubillahi min dzalik. Kata beliau, wanita yang mengenakan pakaian namun kosong dari amalan kebaikan dan tidak mau mengutamakan akhiratnya serta enggan melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi cuma penampilannya saja. Jangan-jangan kalau ada orang seperti itu, kalau nggak ada orang tolak-tolak, kalau berubah lagi. Na'udzubillahi min. Yang ketiga, wanita yang menyingkap sebagian anggota tubuhnya sengaja menampakkan keindahan tubuhnya. Inilah yang dimaksud wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini makna yang ketiga. Jadi dia pakai baju muslim, tapi ini ada yang disobek. Jadi kelihatan. Atau kalau enggak ngepres tadi, masya Allah. Agar supaya apa? Supaya menjadi pusat apa Bu? Untung bukan pusat perbelanjaan. Jadi pusat perhatian. Caper, cari perhatian. Masya Allah. Na'udzubillahi min. Semoga kita semua, anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau apa makna yang keempat yang dimaksud dengan kasiyatun ariyatun, wanita
yang memakai pakaian tipis sehingga tampak bagian dalam tubuhnya ketika wanita tersebut berpakaian, namun sebenarnya telanjang. Tadi saya bilang jilbabnya nggak ditutup, ya, agar supaya kelihatan perhiasannya. Dulu pernah saya bahas tentang itu pakai gelang di sebelah kakinya, di kaki satu kakinya. Jadi kalau jalan itu kerincing, ya Bu, supaya menjadi perhatian. Lah kalau sate kan ada ya kayak gitu Bu ya, tahu ya sate ya, kerincing, gitu. Oh, itu sate tuh, gitu. Nah kalau kerincing, loh, kalau suara kalau uangnya, wah kabur. Masya Allah. Jadi ini makna dari kasiyatun tadi. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita semua harusnya menyadarkan diri kita di mana posisi kita ini. Yang masih orientasinya hanya pakaiannya saja, mari kita tingkatkan. Jangan hanya penampilannya, tetapi juga dilanjutkan dengan akhlaknya. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang bilang, kenapa nggak pakai jilbab? Saya nggak siap. Wah, kayak mau ditembak ya saya nggak siap. Kayak mau dinaikkan jabatannya saya nggak siap. Itu kewajiban menutup aurat. Makanya Bu, ini talbis iblis ini. Apa itu? Aku loh gak wani nuturi uang, saya gak berani mengingatkan orang. Kenapa? Aku sih akeh dosaku. Loh, kalau semua orang punya pikiran seperti ini, terus semuanya gak ada yang mau mengingatkan saudaranya, apa gak tambah hancur ini? Betul? Jadi mari kita tetap memperbaiki diri untuk kemudian juga bersama-sama membuat diri kita, keluarga kita, lingkungan kita semakin baik. Jangan nunggu, lalu gak sholat, utang kuateh. Apa hubungannya utang sama sholat? Siapa tahu kalau sholat utangnya, iya tahu? Ya kerja, sholat, gitu maksudnya. Jadi jangan cuma itu saja. Jangan cuma kita ini beranggapan bahwa aku dosa, aku gak enak, aku gak wani. Hati-hati. Itu pernah disampaikan oleh Gus Bahak juga itu. Jadi orang itu kalau selalu berpikiran dirinya kotor, jelek, gak mau ini, gak mau, berarti kena pengaruh dari iblis. Sudah, mari fadzakir innama anta mudzakir. Kita ini semua adalah pengingat. Makanya disampaikan dalam surat Wal Asr, kita ini tidak akan pernah termasuk orang yang rugi. Siapa? Illal ladzina wa amilus wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Itu wazannya tawasau. Tawasau itu tafa'al, berarti dua sisi saling mengingatkan dalam hal kebenaran. Bisobri, saling mengingatkan dalam kesabaran. Misalnya pengajian gak datang, loh Bu, jenengan kok boten hadir nopo sakit, diingatkan, ditanyakan, gitu. Loh, kok boten tuki malih, repot. Kalau bantu dah, gitu. Ke masjid gak datang, loh, kok boten teng masjid, saling mengingatkan. Kalau misalnya diuji, diberi sakit, sing sabar Bu, mugi enten hikmahe. Ada tetangganya sakit, wisa, gitu, masya Allah. Jadi mengingatkan itu bagian dari tuntunan Allah kepada kita dalam kebersamaan.
Masya Allah, jam di tangan saya sudah jam 9 lebih. Wih. Iya, Masya Allah. Gerbangnya takut ditutup saya, Bu. Pak Satpamnya takut capek nanti. Ya, sudah jam 8 lebih 13, sudah 45 menit. Ya, kayak cepet karena ibu enak mantuk kadang terus cocok, geleng-geleng, mantuk lagi. Yang ngomong ini Bu ya, Masya Allah. Jadi kesimpulannya bahwa hati-hati dengan niat kita. Niat kita ini karena Allah, mencari ridho Allah. Jangan sampai kita ini lalai, tidak fokus, kena pengaruh, kena pengaruh dari jerat-jerat iblis tadi, terutama mengenai pakaian. Dan ini rawan terjadi, Masya Allah. Enggak hanya di sini saja, semua mesti, Masya Allah. Benar pakaian penting sebagai penutup aurat, benar pakaian itu sebagai hiasan, benar pakaian itu sebagai media kita untuk memperbaiki diri, ketakwaan iman kita kepada Allah. Tetapi ingat, kalau sudah tujuannya untuk menjadi pusat perhatian, untuk menjadi beda daripada yang lain, agar supaya memiliki nilai plus pujian dari orang-orang sekitar kita, akhirnya lupa bahwa hakikatnya kita ini tujuannya adalah ibadah, taat, melaksanakan perintah Allah. Yang terjadi akhirnya kita sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Ada pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada pertanyaan jangan dipaksa, berarti sudah paham semua. Sudah Bu? Ada? Iya. 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 Kenapa tidak dari atas? Ini pertanyaannya bagus. Kenapa kok tidak dari atas? Maksudnya itu kan simbol. Jadi dari semua arah. Kalau kemudian dikonkretkan, karena biasanya ini bentuk arah yang kita pahami itu kan dari depan, kanan, kiri, belakang. Kenapa? Karena tipu daya itu kan bisa saja dari orang sekitar kita, sebelah kanan kita, dari sebelah kiri kita, dari belakang kita. Nah, kalau misalnya dari atas ini kira-kira ada loh orang yang ngomongin kita. Jadi ini hanya sekedar simbol saja bahwa pengaruh-pengaruh itu bisa dari kita. Contohnya, dalam diri kita ada malaikat yang disebut dengan mulhim. Makanya kemudian muncul ilham. Tapi dalam diri kita juga ada yang disebut dengan waswasah. Mereka ini temannya iblis, syaitan, yang memberikan pengaruh-pengaruh kepada kita dari bisikan-bisikan itu. Jadi kita ini kalau nggak kuat, yang menguatkan yang menguasai adalah waswasah tadi itu, bisikan-bisikan itu. Tapi kalau kita bisa mengendalikan itu, yang muncul adalah kebaikan dari ilham tadi. Jadi ada malaikat mulhim yang memberikan ilham, ada waswasah yang memberikan pengaruh. Makanya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Khannas itu bisikan yang kita tidak bisa melihat siapa dia itu.
Maka kenapa kok kanan kiri belakang? Karena biasanya kita mudah terpengaruh dengan ucapan-ucapan itu. Jadi maka kita ini harus berhati-hati dengan siapapun kita. Ya, dengan siapapun, kanan kiri kita, depan belakang kita. Maksudnya, mohon maaf, yang membersamai kita. Loh, berarti saya harus hati-hati dengan sebelah saya. Sebelah saya suami, Ustaz. Sebelah saya anak-anak. Hati-hati. Dalam surat Taghabun, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Sesungguhnya di antara suamimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh. Maksudnya apa? Hati-hati, anak yang kita sayangi, suami yang kita cintai, kalau kita bermuamalahnya bukan karena Allah, tidak dengan cara Allah. Sekarang anak ini sama kita baik, tapi bisa-bisa pada masa yang akan datang justru dia yang akan memberatkan kita. Pengaruh kanan kiri, teman. Makanya hati-hati. Bahasa saya sama anak saya, kalau misalnya dibangunkan, ayo ojo tadi musuh, gini. Subuh dibangunkan, ojo tadi musuh. Nah ini maksudnya, nah nanti ayah yang berat, ayah yang susah. Jadi hati-hati. Yang sekarang ini mohon maaf, kebersamaan, kakak-kakak, kikik, seneng. Tapi kalau melupakan Allah, na'udzubillah, nanti malah saling bermusuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman yang baik, istri, suami, anak-anak yang baik, justru kelak akan saling mengingatkan. Teman yang baik, gak ada teman yang seindah dari majelis ilmu seperti ini. Masya Allah. Kenapa? Karena saling memberikan pengaruh baik. Tapi kalau kemudian temannya ini, mohon maaf, bukan teman yang baik, hati-hati, justru dia kelak akan bersaksi dan memberatkan kita. Jadi musuh malah. Na'udzubillah ini. Tapi jangan sampai takut, Bu. Waduh, aku musuh di bawah. Jangan begitu. Maksudnya kalau tidak dengan cara yang baik. Dalam kita bermuamalah kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita. Tapi doa kita semua, semoga kita dirahmati Allah, menjadikan kita keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh. Gitu ya Bu. Jadi maksudnya kanan kiri depan karena pengaruh-pengaruh tadi itu dari situ. Tidak ada dari atas, dari bawah, tidak ada. Ada lagi? Nunduk semuanya. Enggak Bu, ini bukan ujian ini. Ibu sudah lulus ujian. Iya. Sudah wisuda berapa kali Bu? Ya, sudah? Baik. Bisa dipahami ya penjelasannya ya? Ya, Masya Allah. Akhirnya sudah 8:30 ya. Baik. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya. Tetapi saya berdoa semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca sholawat kepada Nabi, memohon keberkahan Nabi sehingga kita semua senantiasa diridhoi, dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Bareng-bareng Ibu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'ah sya'ni rotal
wal karami Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah salamun alaih ya Rabi'asyani wa daraji'at fatayyaji rotan alami ya uhailal judi wal karami amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana. Allahumma inna nashhadu bi annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara. Ya Allah, kami memohon keberkahan dari majlis ilmu ini. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pertemuan yang Engkau rahmati, menjadi jalan bagi kami mendapatkan ampunan dari-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami, ampunilah kami dan mereka. Jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surga-Mu. Ya Allah, angkatlah derajat mereka, muliakanlah kedudukan mereka. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ampunilah kami dan mereka, berkahilah kami dan mereka, berilah kami kesempatan untuk membahagiakan mereka dan berbakti kepada mereka. Ya Allah, anugerahkanlah kami dan mereka husnal khatimah. Ya Allah, kami memohon ridha dari-Mu, memohon rahmat dari-Mu. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang barakah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami dari golongan yang mendirikan salat. Ya Allah, dari golongan yang membaca Al-Quran, istiqomah menghafalkannya, istiqomah mengamalkannya. Ya Rahman, Ya Rahim, apa
apabila di antara kami saat ini sedang sakit, ya Allah berilah kami dan mereka rahmat-Mu sehingga mereka dan kami menjadi orang-orang yang sehat, orang-orang yang diringankan sakitnya dan diangkat penyakitnya. Apabila di antara kami dan mereka ya Allah saat ini menghadapi kesulitan, kami memohon dengan rahmat-Mu ya Allah, ringankanlah beban urusan kami dan mereka. Berilah kami pertolongan dengan ridha-Mu. Apabila di antara kami saat ini ya Allah sedang menghadapi ujian, lapangkanlah dada kami dan mereka ya Allah. Jadikanlah kami dan mereka dari golongan orang-orang yang bertawakal dan berpasrah diri kepadamu. Ya Rahman taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.